Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur, saya ingin menyampaikan mengenai analisis kinerja Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah berbasis Astacita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Direktorat URAIS memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan agama berjalan sesuai dengan tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas dalam keberagaman. Namun, masih terdapat tantangan dalam pencapaian sasaran strategisnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kinerja dan strategi peningkatan berbasis metode analisis serta pemetaan jejaring kerja stakeholders. Astacita ini yaitu terdiri dari kerukunan dan cinta kemanusiaan. Fokusnya yaitu pada penguatan harmoni antar umat beragama. Dua, tata kelola yang baik, yaitu reformasi birokrasi dalam pelayanan agama. Tiga, kesejahteraan umat, yaitu akses terhadap layanan keagamaan yang berkualitas. Lima, reformasi birokrasi, peningkatan efektivitas sistem pemerintahan. 6. Ekoteologi dan kesadaran lingkungan, yaitu mengintegrasikan ajaran agama dengan kepedulian terhadap lingkungan. Namun implementasinya masih terdapat tantangan yang masih perlu diselesaikan. Identifikasi persoalan kinerja. Berdasarkan analisis awal, terdapat persoalan utama dalam kinerja Direktorat URAIS, antara lain koordinasi lintas sektor yang belum optimal, terutama dalam program-program strategis. Kedua, keterbatasan sumber daya dalam program peningkatan layanan keagamaan. Yang ketiga, indikator kerja yang belum sepenuhnya terukur secara optimal. Yang keempat, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keagamaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan metode analisis SWOT dan fishbone untuk menelusuri akar permasalahan. Analisis SWOT yaitu strength atau kekuatan, Astacita selaras dengan visi Kementerian Agama serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kedua, weaknesses atau kelemahan, implementasi kebijakan belum merata di seluruh lini dan belum terukur secara maksimal. Ketiga, opportunities atau peluang, dukungan dari berbagai stakeholders dan pemanfaatan teknologi digital. Serta keempat, threats atau ancaman, dinamika sosial dan regulasi yang terus berubah. Analisis fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab masalah kinerja seperti sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, regulasi, adanya ketidakjelasan dalam koordinasi antar instansi pemerintah, teknologi, yaitu minimnya digitalisasi dalam layanan keagamaan. Keempat, partisipasi stakeholder, yaitu rendahnya keterlibatan masyarakat dan ormas keagamaan dalam mendukung kebijakan. Setelah kita mengetahui akar penyebab permasalahan, langkah selanjutnya adalah memetakan jejaring kerja stakeholder. Kuadran stakeholder jejaring kerja Direktorat URAIS adalah sebagai berikut. Stakeholder kunci, pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan tinggi. Dalam hal ini Kemenko, PMK, Kemendagri, dan Pemda. Yang kedua, stakeholders pendukung, pihak yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah seperti BUMN dan lembaga filantropi. Ketiga, stakeholders dengan kepentingan tinggi yaitu masyarakat luas serta organisasi keagamaan. Empat, stakeholders dengan pengaruh tinggi, Bappenas, Kemenko, BPPT, BNPT, Perpusnas yang memiliki peran penting dalam kebijakan dan anggaran. Dengan memahami peta ini, kita dapat menyusun strategi peningkatan kinerja yang lebih tepat sasaran. Strategi peningkatan kinerja berbasis Astacita
Analisisnya ada 4, yaitu perlunya penguatan implementasi Astacita dalam kebijakan operasional dengan peningkatan sinergi dengan stakeholders, digitalisasi layanan keagamaan, pemantauan dan evaluasi berkala. Kesimpulan dan tindak lanjut. Berdasarkan paparan yang kami sampaikan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders utama, mengembangkan kebijakan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi layanan keagamaan, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan implementasi Astacita. Dengan strategi yang tepat, kita dapat mewujudkan tata kelola urusan agama Islam yang lebih baik menuju masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Demikian paparan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.